Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Jarod Suroso pada mata kuliah AI Security and Risk Management. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang sesi yang awal adalah tentang risky business. Kita pelajari bagaimana bisnis itu bisa mengalami risiko dan juga bagaimana kita bisa menghindari risiko yang bisa terjadi. Yang kedua, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang risk management life cycle, tentang bagaimana siklus hidup daripada risk management yang terdiri pada 7 tahapan yang akan kembali pada starting point yang awalnya. Ini juga kita bisa pelajari untuk menghindari risiko yang bisa terjadi pada sistem informasi yang kita miliki. Pada kali ini kita akan belajar tentang formulating risk, ya. Jadi kita akan mencari bagaimana risiko itu bisa terjadi, ya. Ini sangat penting agar kita bisa menghindari risiko yang ada, ya. Sebetulnya formulating risk itu bisa kita bagi tentang bahasanya atas dua bagian, yaitu yang pertama tentang breaking down risk, ya. Kita akan membreakdown, ya, memberikan pemahaman apa risiko yang bisa terjadi. Yang kedua adalah tentang who or what is the threat, ya. Ancaman itu bisa siapa dan juga apa yang bisa mengancam ancaman kita. Oke, baiklah kita mulai dari bahasan pertama tentang breaking down risk, ya. Sebetulnya risiko itu seperti apa, ya, kita harus memastikan, ya. Sebetulnya risiko yang bisa terjadi pada sistem kita itu bisa dilihat dari beberapa macam, ya. Pertama, kita harus mengasumsikan bahwa security yang kita miliki itu adalah merupakan suatu security yang bisa memantau, ya, dan juga menghindari tentang ancaman yang bisa terjadi pada sistem kita. Bagaimana itu bisa terjadi, apa skenarionya, dan juga bagaimana kita bisa menghindari itu bisa terjadi. Sebetulnya terminologi kunci daripada suatu risiko itu bisa kita bagi atas beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah sensitivity daripada suatu resource, ya. Yang kedua adalah threat dan juga threat countermeasure, ya. Yang ketiga adalah vulnerability dan juga vulnerability countermeasure-nya. Yang keempat adalah tentang inherent risk, ya. Juga kita bisa melihat daripada compensating control-nya termasuk juga residual risk-nya. Itu yang, ya, kita bisa lihat, ya. Lalu tentang siapa atau apa itu suatu ancaman, ya. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya sesuatu bisa mengancam kita atau memberikan serangan kepada kita itu bisa kita lihat, ya, siapa yang menggunakannya. Kita lihat dulu pertama tentang definisi daripada threat atau ancaman, ya, bahwa ada berbagai macam ancaman yang bisa terjadi pada sistem kita, mulai dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Yang pertama adalah tentang natural disaster, ya. Yang kedua tentang infrastructure failure, ya. Ini bisa menjadi ancaman juga. Yang ketiga tentang internal abuse, ya, penyalahgunaan daripada sistem internal kita. Yang keempat adalah tentang accident, ya, kecelakaan yang bisa terjadi. Yang kelima tentang external target attack, ya, serangan yang berasal dari luar, ya, dan juga yang terakhir tentang external mass attack. Ini juga merupakan salah satu ancaman yang bisa kita lihat yang bisa mengancam daripada sistem informasi kita. Demikian mungkin bahasan tentang serangan-serangan attack yang bisa kita kelola sehingga itu bisa kita hindari dalam sistem informasi yang kita miliki. Semoga ini bisa mencerahkan. Terima kasih.